Jemaat SIB Kota Kinabalu Likas, jangan lupa sertai ibadah Christmas online pada 24 Disember dan 25 Disember melalui YouTube channel dan Facebook page SIB Kota Kinabalu Likas. Kami ingin mengucapkan Merry Christmas! Jumpa Anda di sana! Hai guys, kami daripada SIBKK Worship akan mengeluarkan Christmas EP pada 17 Disember ini. So don't forget to tune in and let's worship together on this beautiful Christmas. Dia lahir Tuhan, Dia Immanuel. Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi. Puji dan syukurnya kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Di atas izinnya pada pagi ini, kita dapat bertemu sekali lagi melalui ibadah online SIB Kota Kinabalu Likas. Sebelum kita memulai puji-pujian dalam ibadah kita pada pagi ini, maupun mendalami kebenaran firman-Nya, saya ingin membawa kita semua untuk berdoa bersama terlebih dahulu, untuk menyerahkan ibadah kita pada pagi ini dalam kekuasaan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur hormat kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Kami mensyukuri atas kebaikan-Mu, bahkan kekuatan yang Kau berikan bagi kami sepanjang minggu ini, baik dimanapun kami berada, baik dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan. Kami percaya Tuhanlah yang memberikan kekuatan, Tuhanlah yang memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan. Pada pagi ini ya Bapa, sebelum kami memulai ibadah kami, bahkan juga sebelum kami memuji, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah kiranya kami serahkan kehidupan kami, akan kami serahkan setiap kehidupan kami dimanapun kami berada saat ini dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan biarlah kiranya puji-pujian pada pagi ini memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesegaran, bahkan memberikan kami motivasi agar iman kami itu tetap kuat sehingga menjelang kedatangan-Mu.
Demikian jawab Bapa firman-Mu pada pagi ini, biarlah kiranya ia terus mendorong bahkan meneguhkan lagi iman kami, sehingga kami tetap bertahan baik dalam setiap apapun situasi yang kami lalui hari demi hari. Terima kasih Bapa, kami memulai ibadah kami pada pagi ini hanya di dalam dan di atas nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat SIBKK. Salam damai, salam Natal dimanapun kita berada pada saat ini. Mari kita sama-sama menyambut kelahiran Raja Damai. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang besar bersinar. Sorak-sorai sukacita terdengar. Seorang putra lahir untuk kita. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang besar bersinar. Sorak-sorai sukacita terdengar. Seorang putra lahir untuk kita. Yesus namanya disebut, penasihat ajaib, Allah perkasa. Yesus namanya disebut, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus namanya disebut, penasihat ajaib, Allah perkasa. Yesus namanya disebut, Bapa yang kekal, Raja damai untuk kita. Mari kita sama-sama katakan. Dalam kegelapan telah melihat terang besar bersinar. Sorak-sorai sukacita terdengar. Seorang putra lahir untuk kita. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang besar bersinar. Sorak-sorai sukacita terdengar. Seorang putra lahir untuk kita. Yesus namanya disebut, penasihat ajaib, Allah perkasa. Yesus namanya disebut, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus namanya disebut, penasihat ajaib, Allah perkasa. Yesus namanya disebut, Bapa yang kekal, Raja damai untuk kita. Pembacaan firman Tuhan pada pagi ini dipetik dalam Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga yang ke-12. Saya membaca dengan suara kedengaran dan jemaat Tuhan boleh melihatnya maupun mengikutinya dalam Alkitab masing-masing. Dalam Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga yang ke-12. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yehuda pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, Raja orang Yahudi, yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia."
Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah dan ahli beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yehuda, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya, dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi ini. Sebuah balungan bintang bersinar terang atasnya, seorang bayi lahirlah seperti yang dinubuatkan. Firman Tuhan telah digenapi. Gloria, Gloria, lahir Raja, Raja mulia bagi manusia. Gloria, Gloria, lahir Raja, Juru
Jemaat Tuhan yang saya kasihi, pada pagi ini ada beberapa doa syafaat yang perlu kita doakan bersama. Yang pertama adalah ucapan syukurnya kita di atas kelonggaran PKPB. Yang kedua adalah pemulihan sektor ekonomi dan pendidikan. Ketiga adalah gereja setempat, yaitu 37 kawasan SIB Sabah, baik dari segi kerohanian dan kerukunan untuk merayakan Natal. Dan yang keempat adalah jemaat SIB Sabah keseluruhannya dan jemaat SIB Kota Kinabalu. Mari kita mengambil masa untuk bersyafaat dalam beberapa perkara doa ini, dan bahan doa itu akan tertera dalam skrin Anda masing-masing. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kembali kepadamu ya Bapa. Kami ucap syukur di atas keadaan maupun situasi saat ini, di mana kelonggaran secara khususnya untuk PKPB ini sudah pun terjadi maupun juga sudah pun dilakukan dalam negeri Sabah maupun di seluruh Malaysia. Dan biarlah kiranya Bapa, kebebasan ini, pergerakan kami semakin terbuka untuk merayakan maupun juga untuk menyatakan kasih-Mu kepada orang lain. Kami juga Bapa berdoa bagi setiap frontliner dalam memerangi COVID-19 ini di Malaysia. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah mereka terus diperkuatkan, mereka terus diperteguhkan, bahkan juga mereka terus diberikan hikmat dan dilindungi oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berkarya dan bekerja dalam kehidupan mereka, di kehidupan mereka masing-masing. Demikian juga Bapa, kami terus berdoa untuk pemulihan sektor ekonomi dan pendidikan di Malaysia. Biarlah kiranya Bapa, dalam situasi apapun saat ini, saya percaya baik kalangan para pemimpin yang Engkau percayakan, yang Engkau pakai saat ini, biar kiranya hikmat dan kebijaksanaan itu terus ada pada mereka, dan mereka terus dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Saya berdoa ya Bapa, baik keadaan situasi, baik ekonomi maupun pendidikan, secara khususnya di Malaysia ini, pakailah hamba-hamba-Mu dan pakailah umat-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kiranya negara Malaysia ini berada dalam pemulihan baik dari segi sektor ekonomi, demikian juga dan pendidikan. Kami juga Bapa berdoa untuk gereja-gereja setempat, secara khususnya SIB. Saya percaya ya Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, mereka sedang mempersiapkan hati, mereka sedang mempersiapkan kehidupan mereka untuk merayakan perayaan Natal. Saya percaya Tuhan, dalam 37 kawasan SIB Sabah ini, mereka ada satu kesenangan, ada satu sukacita, bahkan ada satu kebahagiaan di mana mereka dapat merayakan Natal ini sesuai dengan dan kehendak rencana Tuhan. Pakailah para pemimpinnya Tuhan dalam setiap 37 kawasan ini, bahkan sidang-sidang lokal maupun juga kelompok, dan biarlah kiranya kemuliaan Tuhan maupun juga kekuasaan Tuhan terpancar atas mereka, dan kesaksian mereka dilihat bagi orang lain juga. Demikian juga Bapa, kami berdoa bagi para pemimpin, secara khususnya pemimpin SIB Sabah, pemimpin SIB Kota Kinabalu maupun juga jemaat Tuhan SIB Kota Kinabalu, dimanapun mereka berada saat ini ya Bapa, kami percaya Tuhanlah yang mengurapi dan Tuhanlah yang melindungi mereka, dan di dalam setiap situasi mereka lalui saat ini, kami percaya Tuhan sentiasa memberikan kekuatan, Tuhan sentiasa memberikan dorongan, dan Tuhan sentiasa menyatakan motivasi lewat daripada kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Bapa, dalam setiap doa yang kami panjatkan pada pagi ini, nama Tuhan terus dimuliakan, nama Tuhan terus diagungkan, dan biarlah kiranya kami terus tetap menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Ini doa dan ucapan syukur kami hanya di atas nama Tuhan kami Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saya ingin berdoa untuk kita semua yang ada pada saat ini. Apapun yang kita alami pada saat ini, saya percaya bahwa Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita pada saat ini. Saya mau berdoa agar damai sejahtera Allah mengalir di dalam setiap kita. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Let us rest in the presence of the Lord.
Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh alam sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh alam sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidup, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Pagi ini saya akan membawa firman Tuhan dari petikan yang sama seperti petikan firman Tuhan minggu lalu, yaitu dalam Injil Matius pasal yang kedua, ayat pertama sampai kepada ayat yang ke-12. Perihal kunjungan orang-orang Majus dari timur dalam konteks hari Natal yang pertama itu. Namun penekanan firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada Anda sekalian pagi ini sedikit berbeza berbanding dengan firman Tuhan pada minggu yang lalu. Kalau minggu yang lalu kita belajar banyak tentang istilah sukacita
yang dimiliki oleh orang Majus dari timur itu, namun pagi ini saya akan menekankan suatu frasa yang sering kali dirindukan oleh jemaat Tuhan atau semua orang, yaitu istilah kebijaksanaan. Untuk itu, saya membawa jemaat membaca ulang firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya membaca demikian firman Tuhan. Ayat yang pertama, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu, mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendahnya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan kerana diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Jemaat Tuhan, mari kita tunduk bersama. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, penuh dengan pengucapan syukur untuk hari yang Kau berikan kepada kami, terkhusus pagi hari ini, dalam ibadah raya. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, terkhusus bagi pelajaran akan firman Tuhan. Engkau menjamah setiap hati kami, memberikan kehausan dan kedahagaan akan kebenaran firman Tuhan. Tatkala mempelajari firman-Mu, biarlah kami aman dan tenang, sehingga kami fokus terhadap apa yang Tuhan ingin bicarakan kepada kami. Dan jamah hamba-Mu yang berbicara tentang firman-Mu, jamal mulut, hati, dan pikiran hamba, sehingga apapun yang hamba katakan semuanya menyenangkan hati Tuhan, juga menimbulkan berkat untuk sesama kami. Dan nama Tuhan diagungkan tinggi. Ini doa yang kami panjatkan bersama, hanya di dalam dan di atas nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sebagaimana yang telah saya katakan sebentar tadi, bahwa petikan firman Tuhan sama seperti apa yang kita telah pelajari pada minggu yang lalu, namun saya menekankan tema yang sedikit berbeza, yaitu suatu frasa atau perkataan kebijaksanaan dari kata dasar bijaksana. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana yang telah kita ketahui pada minggu lalu, teks ini berbicara tentang kunjungan orang Majus dari timur ke Yerusalem, hanya untuk menyembah dan mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan Yesus Kristus, khususnya kepada bayi yang baru dilahirkan itu. Dan itu sangat nyata daripada kata-kata mereka.
pada permulaan ayat ini berkata bahwa mereka berkunjung ke Yerusalem dan setibanya mereka di sana, mereka bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Pertanyaan ini juga telah didengar oleh Raja Herodes. Dan kita mengetahui bahwa seorang raja yang mendengar ada raja lain yang baru dilahirkan itu sangat tercabar. Itulah Herodes. Dan daripada pertemuan itu, maka terjadilah suatu dialog. Dan dalam dialog itu, pertanyaan dijawab, kemudian dijadikan landasan ataupun alasan untuk mencari bayi yang baru dilahirkan itu. Nah, saudara sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Mempelajari teks ini, ternyata ada suatu sisipan maksud yang tadi saya katakan berbeza sedikit dengan apa yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu. Suatu maksud yang saya sebut kebijaksanaan. Nah, dari kata bijaksana itu sebenarnya bukan hanya timbul daripada pikiran atau usaha sesuatu atau mempelajari sesuatu, tetapi kebijaksanaan itu ada kalanya timbul daripada kemustahilan dan kemuskilan yang dialami oleh seseorang. Mengapa tidak? Coba perhatikan pada ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Apakah kebijaksanaan yang dapat kita temui daripada ayat ini? Saya ulang baca ayat itu. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Minggu lalu saya jelaskan perjalanan itu menurut ahli teolog memakan waktu selama 2 tahun. Dan perjalanan itu sangat sukar sekali. Kita lanjutkan pembacaan itu. Dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Apakah ciri kebijaksanaan di balik ayat ini? Kita perhatikan ayat yang kedua. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Sekian lama mereka berjalan, lalu tiba di Yerusalem, mereka menemui jalan buntu. Mereka tidak tahu di manakah raja yang baru dilahirkan itu. Tetapi ciri kebijaksanaan yang kita maksudkan atau dimaksudkan dalam ayat ini adalah istilah dan bertanya-tanya. Nah, kebijaksanaan yang pertama diperoleh dari kemampuan bertanya dengan tepat. Tidak ada orang yang bijaksana atau dapat mengetahui sesuatu tanpa bertanya. Jika Anda ingin mencari sesuatu seperti orang Majus ini, lalu tiba di tempat yang dimaksudkan, tapi tidak bertanya karena Anda tidak tahu situasinya, dan selama Anda tidak bertanya, Anda tidak akan tahu dan Anda tidak akan menemuinya. Tapi langkah berani yang dimiliki dan dilakukan oleh orang-orang Majus dari timur ini adalah dari kata bertanya-tanya. Tanya itu berganda. Kalau sekadar bertanya, mungkin sekali dua. Tapi ayat ini berkata, dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Mereka berusaha bertemu dengan seorang dan bertanya. Orang tidak tahu, mereka berusaha bertemu dengan orang lain dan bertanya. Orang tidak tahu jawabannya, tapi mereka terus bertanya. Kebijaksanaan untuk mencari tahu sesuatu adalah terletak kepada perkataannya. Bertanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk mencari tahu, kita perlu bertanya. Karena tidak ada jawaban
tanpa pertanyaan. Masakan ada jawaban, orang tidak bertanya? Itu mustahil. Tapi orang Majus dari timur ini bertanya-tanya, berusaha terus bertanya. Kalau orang tidak tahu, mereka terus mencari lagi orang lain. Dan mencari usaha yang menunjukkan mereka tidak malu. Bukan tidak tahu malu. Mereka tidak malu, dengan kata lain tidak segan silu untuk bertanya terus dalam mencari tahu. Ada pepatah yang berkata demikian, malu bertanya sesat jalan, malu berkayu perahu hanyut, tak kenal maka tak sayang. Tapi saya sangat tertarik dengan bait yang pertama ini, malu bertanya sesat jalan. Memang betul. Pengalaman yang pernah kami alami dahulu dalam daerah penginjilan, ketika berkunjung ke suatu desa, ke desa yang lain, lalu kami coba bertanya kepada orang lain di manakah kampung atau desa ini, mereka geleng kepala, tidak menjawab apa-apa. Tapi kami terus bertanya. Waktu kami bertanya, kawan saya yang satu menepuk bagian belakang saya, katanya, cukuplah itu, jangan lagi bertanya, kita terus jalan katanya. Saya kata, kita tidak tahu di mana kampung itu. Ya bikin malu saja, tanya terus orang tanpa mengenal orang katanya. Lalu rasa segan silu untuk bertanya. Kami berjalan terus. Akhirnya kami tiba di sebuah desa. Dan kami pikir itu adalah desa yang kami kunjungi. Setelah bertanya, desa itu jauh sekali daripada desa yang telah kami kunjungi. Padahal waktu kami berdiam diri di tempat di mana rakan saya menepuk bagian belakang saya itu, hanya di sebelah saja, dekat saja. Jadi karena malu bertanya, sesat jalan. Tapi orang Majus dari timur tidak mengenal arti malu. Bukan tidak tahu malu, tidak mengenal arti segan silu. Bertanya dengan tepat, bertanya dengan masuk akal. Lalu karena mereka berjalan begitu jauh, 2 tahun perjalanan dengan menempuh perjalanan yang begitu sukar sekali, maka setibanya di tempat itu, mereka tidak mensia-siakan masa yang ada. Tidak mensia-siakan waktu mereka. Mereka bertanya terus. Maka bagi Anda yang ingin mengetahui sesuatu, silakan bertanya. Tanpa segan silu. Dalam dunia kuno ketika itu, abad yang pertama, tidak ada kemudahan-kemudahan yang seperti kita miliki pada zaman kita sekarang ini. Tidak ada istilah internet. Tidak ada Mr. Google, yaitu pakar rujuk, tempat orang selalu bertanya. Satu-satunya tempat bertanya dan alat bertanya adalah mulut. Kemudian kepada orang yang ditemui. Hanya itu saja. Tidak ada Google Map. Tidak ada Wedge. Tidak ada plan seperti yang kita miliki sekarang ini. Dan mereka harus bertatap muka dengan masyarakat. Kebijaksanaan mengajar kita untuk tidak malu bertanya. Tetapi bukan tidak tahu malu. Sekali lagi saya maksudkan, tidak tahu malu adalah sikap sedikit kurang ajar. Tetapi tidak malu maksudnya tidak segan. Wajar bertanya untuk mencari tahu. Orang Majus dari timur mendidik kita untuk tidak segan silu mencari tahu dengan bertanya. Dan bertanya-tanya di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Mereka mempunyai alasan untuk bertanya sebab bukti atau tanda mereka lihat pada bintang itu di timur dan kini mereka telah sampai ke Yerusalem. Tidak salah tempat bagi mereka. Sebab itu alasan yang pertama, mereka mempunyai bukti kuku bahwa disinilah tempatnya. Tapi di mana bayi itu? Saudara sekalian yang saya kasihi, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk mencari tahu, kita harus ingat. Dan untuk mengingati, bukan mudah. Karena sifat manusia ini sedikit pelupa.
kalau dulu tidak ingat, sekarang lupa. Dan esok tidak tahu apa-apa. Inilah realiti manusia. Untuk itu saudara sekalian, saya teringat suatu pengalaman kami ketika berada di Korea suatu ketika dulu dalam mempelajari ilmu natural farming atau pertanian asal. Kalau masyarakat kita ingin belajar, seorang pensyarah ataupun seorang guru mengajar di depan kita, kita mendengar saja. Tapi kami agak heran dengan masyarakat orang Korea. Ketika kami belajar dengan seorang guru pertanian, dia mengajar terus, berkata-kata terus. Sementara orang yang mendengar mengambil pen, kemudian ada buku kecil. Setiap apa yang dikatakan oleh guru itu, mereka catat. Kami lihat sedikit berbeza dengan masyarakat kita. Kalau mereka dimanapun berada dan untuk mengingati sesuatu, dengan kata yang lain belajar, mereka mendengar dan mencatat. Mereka melihat kalau boleh melukis. Dan saya tanya kepada seorang reverend, saya katakan, apakah ini budaya orang Korea dalam belajar? Ia berkata kepada kami, sebenarnya ini datang secara spontan. Karena mereka merasakan bahwa terlalu banyak untuk dikerjakan dan terlalu besar skop yang ingin dilakukan, maka itu akan mempengaruhi pikiran mereka untuk lupa. Dan untuk tidak lupa, mereka banyak bertanya dan menerima banyak jawaban, dan daripada itulah mereka mencatat. Saudara sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, orang Majus dari timur pun melakukan hal yang sama. Coba kita perhatikan ayat ini. Dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu, kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika kata mereka didengar oleh Raja Herodes menghimpunkan beberapa kelompok yang tercatat dalam ayat ini. Pada ayat yang keempat, maka dikumpulkannya semua imam kepala. Ini ahli kitab, pemimpin-pemimpin agama. Dan ahli Taurat, ini ahli hukum, bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Lalu apa yang tercatat? Yang didengar oleh orang Majus dari timur itu. Pada ayat ini berkata, ayat 5, mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, kerana demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, kerana daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Itu yang tercatat. Dan dari pertanyaan mereka, maka terungkitlah yang tercatat. Bukti kuku di mana Yesus dilahirkan. Mesias dilahirkan. Dan mereka berada di tempat yang tepat. Justru karena pertanyaan mereka. Kebijaksanaan seseorang itu bukan saja datang daripada pendidikannya, bukan saja datang daripada pelajarannya, tapi bermula daripada pertanyaannya. Sehingga akhirnya timbullah jawaban-jawaban. Dan dalam konteks ini, bukti kuku yang tercatat dalam kitab para nabi. Kita juga harus memiliki sikap yang sama seperti orang-orang Majus dari timur. Poin yang pertama mengajar kita, kebijaksanaan diperoleh dari kemampuan bertanya dengan tepat. Bukan pertanyaan yang dibuat-buat, bukan pertanyaan yang dikarang-karang, tapi pertanyaan yang timbul dari hati nurani kita, yang ingin mengetahui dan ingin melihat apa yang akan terjadi. Itulah orang Majus dari timur yang memiliki kebijaksanaan dari kemampuan bertanya. Jangan tidak bertanya. Nah, saudara sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Poin yang kedua yang ingin saya bawa kepada kita semua bersama, pelajaran tentang kebijaksanaan
dalam konteks Natal, di mana orang Majus dari timur berkunjung ke Yerusalem, adalah terdapat pada pasal yang kedua ayat yang ke-9 yang berkata demikian. Ayat 9 berkata, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Dalam konteks ini, kebijaksanaan dapat membuahkan hasil. Orang bijak selalu memperoleh hasil daripada kebijaksanaannya. Sementara orang bodoh memperoleh hasil daripada kebodohannya. Dan itu sangat kontras sekali. Kebijaksanaan membuahkan keberhasilan. Coba perhatikan, dari pertanyaan orang Majus, maka terungkitlah jawaban daripada kitab para nabi yang sudah begitu lama tersimpan dalam kitab, maka terungkitlah bahkan mengembangkan pengetahuan sesama. Sehingga mereka mengetahui dengan tepat di mana Mesias dilahirkan. Raja yang baru dilahirkan itu. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Maka pada ayat yang ke-9 ini, cetusan daripada jawaban yang mereka telah perolehi itu, memberikan kita suatu penjelasan bahwa kebijaksanaan dapat membuahkan hasil. Keberhasilan dalam kehidupan seseorang. Dengan kata yang lain, jika kita bodoh, hasil itu berbeza sekali. Hasil itu akan membuat kehidupan kita ke bawah, tidak berkembang. Tapi kalau kita bijak, apalagi bijaksana, bijak sini, bijak di mana-mana, ini ciri khas orang yang percaya, bijaksana, akhirnya akan membuahkan keberhasilan. Lihat saja usaha orang Majus dari timur ini. Setelah mendengar kata-kata atau jawaban para imam dan juga ahli Taurat, bukti kelahiran Sang Mesias, maka tergeraklah hati Raja Herodes untuk menyuruh orang Majus pergi mencari anak itu, dan setelah dapat, kabarkan kepadaku, katanya. Lalu ayat 9 berkata, setelah mendengar kata-kata raja itu, mereka berangkat dan dipandu oleh bintang itu. Seperti pada minggu yang lalu saya jelaskan, fungsi bintang atau kemunculan bintang itu menerangi dan menunjuk jalan mereka. Sehingga akhirnya mereka tiba di tempat. Ini suatu pencarian yang sangat mustahil sekali. Tapi berkat kebijaksanaan, akhirnya membuahkan keberhasilan. Siapa tidak mau berhasil? Keberhasilan dalam konteks ini berpunca daripada kebijaksanaan yang Tuhan berikan kepada mereka. Nah, saudara sekalian yang saya kasihi, jangan pernah bosan untuk bertanya. Jangan pernah give up untuk bertanya. Karena daripada pertanyaan itu, akhirnya timbul keberhasilan. Itulah kebijaksanaan dalam poin yang kedua. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, suatu ketika, ini kali yang ketiga, saya sharing bersama dengan kita tentang pengalaman yang pernah saya alami, yang tidak pernah saya lupakan. Karena saya menganggap bahwa saya seorang yang kurang tahu dan tidak pandai di bangku sekolah. Ketika berada di bangku sekolah, kami belajar ilmu matematik yang dulu disebut ilmu hisab. Lalu guru kami, seorang perempuan atau wanita yang sedikit rendah, tapi kata-katanya sangat tajam. Ia membuat dan mencatat pertanyaan di depan papan hitam dan menyuruh seorang demi seorang muridnya maju ke depan untuk menyelesaikan soalan matematik itu dengan formula yang sudah diajar. Salah satu daripada pelajar itu adalah saya sendiri.
Saya tidak begitu minat dengan ilmu matematik yang dulu disebut ilmu hisab. Saya suka membaca tapi mengira agak kurang minat. Maka majulah saya ke depan. Rakan-rakan saya yang lain sudah silih berganti untuk menyelesaikan soalan di depan. Tapi bagi saya, masih berdiri di depan, saya coba mengingati formula untuk menyelesaikan soalan itu. Saya tidak mampu. Akhirnya saya mengambil keputusan, bertemu dengan guru, dan saya berkata, "Guru, saya tidak tahu." Ulang lagi katanya. Saya katakan kepadanya, "Saya tidak tahu menyelesaikan soalan ini." Dia tunjuk saya dengan jari telunjuknya yang begitu tajam, matanya yang bulat, membuat saya tunduk, tidak mampu melihat. Lalu ia lemparkan kata-kata bernas ini, yang dari dulu sampai sekarang tidak pernah saya lupakan. Antara kata-kata yang telah membentuk pribadi saya. Ia berkata, "Saniel, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dilahirkan langsung pandai, kecuali belajar." Waktu saya mendengar kata-kata itu, seperti saya disirami oleh air yang begitu sejuk sekali. Saya malu dengan diri saya sendiri. Karena kenapa orang lain tahu, saya tidak. Kenapa orang lain bijak, saya bodoh. Itulah antara pikiran yang timbul dalam diri saya sendiri, yang menekan saya. Seharian saya dihantui oleh pertanyaan itu. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Dari situasi itu akhirnya saya berusaha. Saya berusaha mencintai ilmu matematik yang saya benci. Saya berusaha untuk memaksa diri saya dengan rela untuk belajar matematik. Saya berusaha. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya saya bukanlah terlalu bijak, tapi saya minat. Saya tahu, meskipun tidak sama dengan orang lain, tapi diri saya sudah berbeza dengan diri saya yang dulu. Sangat jauh perbezaannya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kebijaksanaan dapat membuahkan keberhasilan. Tapi bukalah hatimu selebar-lebarnya untuk menimba ilmu lantaran daripada apa yang Anda ingin ketahui dengan kerelaan Anda untuk belajarnya. Sama seperti orang Majus dari timur ini. Bukan saja bertanya, bukan saja berusaha mencari tempat itu dan mengunjungi tempat itu. Tapi akhirnya dari keadaan yang tidak tahu, mereka mampu berdialog. Disuruh oleh Raja Herodes, mereka pergi. Memang ada suatu sifat di mana mereka coba dimanipulasi. Ada suatu sikap hipokrit daripada Herodes. Tapi sikap ini tidak mempengaruhi diri mereka karena mereka fokus kepada apa yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Tuhan bersama dengan mereka. Dengan kata yang lain, Tuhan senantiasa bersama dengan orang yang bijaksana. Sehingga akhirnya kebijaksanaan itu membuahkan keberhasilan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Jika Anda tidak tahu pada suatu perkara, jangan give up, jangan bosan. Jangan pernah bosan untuk bertanya. Jangan pernah bosan untuk mencari tahu. Mari kita mengambil suatu tindakan yang telah dilakukan oleh orang Majus dari timur. 2 tahun dalam perjalanan menempuh bermacam-macam persoalan dan masalah. Tiba di tempat yang ditujui, mereka belum menemui anak itu. Tapi mereka tidak bosan, mereka tidak give up, mereka tidak putus asa. Mereka bertanya. Selagi mereka punya akal dan mampu bertanya, mereka bertanya. Kedua, pertanyaan mereka menimbulkan kebijaksanaan selanjutnya. Akhirnya mereka akur kepada arahan Herodes, walaupun dimanipulasi, tapi mereka masih tetap dengan bintang itu.
Apa maksudnya? Mereka masih berpegang kepada pimpinan Allah dalam kehidupan mereka. Yang terutama dalam kehidupan mereka adalah Tuhan. Akhirnya mereka bertemu dengan bayi itu. Ayat ini berkata pada ayat yang ke-10, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendahnya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dua penekanan yang telah kita pelajari sebentar tadi membuat hidup kita bertambah maju meskipun selangkah demi selangkah. Yang pertama, kebijaksanaan diperoleh dari kemampuan bertanya dengan tepat. Yang kedua, kebijaksanaan dapat membuahkan keberhasilan. Allah memerlukan orang-orang yang bijaksana. Allah memerlukan orang seperti Anda dan saya, bahkan kita semua untuk mencari tahu rencana agungnya dalam kehidupan kita. Niscaya Allah akan bekerja di mana, kemanapun Anda pergi, dan permuliakan Tuhan dalam diri Anda. Maka Tuhan akan memimpin kehidupan kita ke mata air kehidupan itu. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita tunduk bersama dan kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami pelajari sebentar tadi. Berbicara tentang kebijaksanaan yang telah dimiliki oleh orang-orang Majus dari timur itu. Meskipun begitu besar kendala yang mereka tempuhi dan alami. Setelah menempuhi perjalanan yang begitu jauh dan lama serta sangat mencabar, tapi mereka tidak pernah bosan. Tiba di tempat yang ditujui, mereka tidak menemukan bayi itu, tapi Tuhan memberikan mereka berkat kebijaksanaan untuk bertanya dengan tanpa merasa malu. Akhirnya mereka menemuinya. Dan pertemuan itu menandakan bahwa kebijaksanaan membuahkan keberhasilan. Inilah kami ya Bapa. Kami mempelajari peristiwa Natal dalam konteks kunjungan orang Majus dari timur. Kami akui bahwa kami tidak sehebat mereka. Malah ada banyak kendala dalam kehidupan yang kami alami. Kami tidak bijak mengendalikannya. Kami tidak bijak menyelesaikannya. Kami tidak bijak untuk menempuhnya. Tapi berikanlah kami hati yang bijaksana ya Bapa. Seperti Engkau berikan kepada orang Majus dari timur itu, yang senantiasa mampu bertanya dengan tepat, dan akhirnya keberhasilan mereka miliki. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah ini. Dan hari Natal mempelajari hari Natal tentang kebijaksanaan, membuat diri kami berkembang maju ke depan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati jemaat yang berada di rumah masing-masing atau dimanapun mereka berada. Berkati kami bersama sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Inilah doa kami yang kami panjatkan bersama di dalam dan di atas nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Dan semua jemaat yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Shalom. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, tiba saatnya pada pagi ini kita akan mengambil masa untuk memberi yang terbaik melalui uang persembahan maupun persepuluhan. Saya percaya melalui pemberian kita pada pagi ini, baik dari segi persembahan maupun persepuluhan, setiap pelayanan yang Tuhan percayakan dalam sidang ini akan berjalan dengan lancar, dan nama Tuhan kita Yesus Kristus dimuliakan, dan jemaat Tuhan diberkati. Jemaat Tuhan boleh salurkan uang persembahan dan persepuluhan Anda dalam akaun gereja yang tertera dalam skrin Anda masing-masing. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan atas kebaikan, bahkan juga atas kekuatan yang Kau berikan bagi kami, secara khususnya lewat daripada kebenaran firman-Mu pada pagi ini. Bapa, kami ucap syukur karena firman-Mu sangat mendorong kami, sangat menguatkan kami. Dan biarlah kiranya firman-Mu dimeteraikan dalam hati kami sebagai orang yang percaya kepadamu, dan kami menjadi pelaku akan kebenaran firman-Mu.
Demikian juga Bapa, pada pagi ini kami akan mengambil masa maupun juga mengambil peluang untuk memberikan uang persembahan maupun persepuluhan kami. Kami mengucap syukur ya Bapa atas berkat-berkat kelimpahan yang Kau berikan bagi kami, secara khususnya Jemaat SIB Kota Kinabalu. Hamba-Mu berdoa dan kami berdoa, biarlah kiranya dalam setiap pekerjaan mereka diberkati, dengan setiap kerohanian mereka diberkati. Dan biarlah kiranya Bapa, baik dalam mau persembahan mau persepuluhan ini, kami persembahkannya sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kiranya ini pergunakan sesuai dengan kehendak-Mu juga Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dan biarlah kiranya dalam setiap mereka yang tidak berkesempatan untuk memberi baik dalam persembahan maupun persepuluhan pada pagi ini, hamba-Mu percaya mereka akan tetap memberikan sesuai dengan kehendak Tuhan maupun juga tepat pada masanya di mana yang Tuhan berikan kesempatan untuk mereka. Demikian juga Bapa, saya berdoa bagi mereka secara khususnya yang memerlukan maupun juga pekerjaan baik dalam setiap kehidupan maupun juga untuk melalui hari demi hari dalam pekerjaan mereka. Saya percaya Tuhan, bagi peluang-peluang, biarlah kiranya pekerjaan yang dibukakan kepada mereka yang sedang mencari, maupun juga mereka mendapat pekerjaan yang sesuai dengan apa yang mereka doakan. Dan biarlah kiranya mereka diberkati dan mereka memberkati juga. Terima kasih Bapa. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan biarlah kiranya berkat ini kita terima bersama-sama dan kita katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Mulialah Engkau ya Tuhan, Hosana di tempat tertinggi. Yang terpuji, layak ditinggikan namanya. Yang kecil dari Bethlehem, membawa damai ke dunia. Yang terpuji. Hai guys, kami daripada SIB KK Worship akan mengeluarkan Christmas EP pada 17 Disember ini. So don't forget to tune in and let's worship together on this beautiful Christmas. Dialah Yesus Tuhan, Dia Immanuel. Oh, Yesuslah pengharapan, memberi hidup kepada kita semua. Berkuasa Dia harapan bagi seluruh dunia. Yesuslah pengharapan dan ku berserah. Shalom Jemaat SIB Kota Kinabalu Likas. Tidak lama lagi kita akan merayakan Natal 2020. Seperti kebiasaan gereja kita setiap tahun, jemaat yang tergerak hati untuk turut melayani melalui pemberian sumbangan-sumbangan bolehlah berbuat demikian untuk membantu mencukupkan keperluan dan persiapan Natal SIB Kota Kinabalu Likas pada tahun ini. Tempo pemberian sumbangan telah pun bermula pada awal Desember dan dilanjutkan sehingga tarikh 22 hari bulan Desember 2020. Info berkaitan sumbangan ini dijelaskan dalam poster yang dipaparkan. Bagi yang ingin menyumbang dari segi keuangan, sila nyatakan sambutan Natal dalam rujukan online transfer bagi mengelakkan kekeliruan dengan wang persembahan atau persepuluhan yang dikirim secara online. Bagi yang ingin menyumbang hamper atau hop basket pula, Anda boleh menghantar terus sumbangan tersebut ke pejabat gereja. Gotong royong sempena perayaan Christmas SIB Kota Kinabalu Likas tahun ini akan diadakan pada tarikh 19 hari bulan Desember 2020 bersamaan hari Sabtu depan, bermula pada pukul 8 pagi. Para jemaat didorong datang membantu membersihkan kawasan dalam dan luar gereja.
Jangan lupa membawa peralatan gotong royong yang berkaitan. Ucapan tahniah kepada 11 orang pelajar Tadika Saga yang akan menamat pada tahun ini. Acara penyerahan sijil dan sesi bergambar bagi yang terlibat akan diadakan pada tarikh 19 hari bulan Disember 2020 bermula pukul 10 pagi hingga 12 tengah hari bertempat di perkarangan Tadika Saga. Jemaat adalah dialu-alukan untuk menghadiri acara ini. Namun disebabkan kita masih dalam tempo PKPB, maka kehadiran adalah terhad dengan mengikuti SOP yang ditetapkan. Halo semua, jangan lupa sertai kami di dalam ibadah online Christmas pada 24 dan 25 Desember. Merry Christmas dan jumpa Anda di sana.